Bagaimana kalau kita menjelaskan tentang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan tadi kita baca maulid daripada Nabi besar Muhammad, kita berharap syafaat daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Al Habib Ali bin Muhammad Habsyi beliau mengatakan mafi kama majma bil maulidi yujalil guru. Tidak ada suatu perkumpulan yang di dalamnya menolak bala, bencana, musibah, kesusahan, kesumpekan di dalam hati, terkecuali dibacakan ialah baginda Nabi besar Muhammad, perjalanan sirah nabawiyah. Jamaah ikhwan wal akhwat dari Pondok Pesantren Kerdoso yang pada malam hari ini kita melaksanakan halah atau milad dan maulid daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita jelaskan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Al-Imamul Haddad beliau pernah mengatakan, jangankan untuk membahas tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berjalan, kita berziarah ke makam Nabi, bukan lagi dengan kaki kita, bukan lagi dengan kendaraan kita, bahkan hatta dengan kedua bola mata kita untuk membalas jasa daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bisa. Karena apa? Daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau disebutkan di dalam kitab Maulid Sirajan wal Qamaram Munira. Beliau adalah lentera agung, beliau adalah Nurul Faqohul Nur, cahaya yang dimana cahaya itu adalah di atas cahaya. Siapakah beliau? Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perjuangan beliau dijelaskan di dalam kitab Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu semua ialah sebuah bisyarah, peringatan, ialah akan lahir seorang nabi, seorang rasul yang dimana khataman nabiyyin, penutup daripada nabi, ialah bernama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau azizun alaihi ma'anibun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dari golongan dirimu sendiri, yaitu wahai para mukminin, yang dimana beliau semasa hidupnya sangat berat, caciannya sangat berat, luar biasa. Beliau dilahirkan di kota Mekah dalam keadaan yatim. Makanya kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mencintai anak yatim kelak nanti di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan dua jari yang berdekatan. Sallu ala Nabi. Bagaimana kalau kita menjelaskan tentang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan tadi kita baca maulid daripada Nabi besar Muhammad, kita berharap syafaat daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Al Habib Ali bin Muhammad Habsyi beliau mengatakan mafi kama majma bil maulidi yujalil guru. Tidak ada suatu perkumpulan yang di dalamnya menolak bala, bencana, musibah, kesusahan, kesumpekan di dalam hati, terkecuali dibacakan ialah baginda Nabi besar Muhammad, perjalanan sirah nabawiyah. Tidak ada di dalam hal ini, di dalam perkumpulan ini, ialah kata Al Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan, ini waktu tobatmu wahai para hadirin. Ini adalah kesempatan yang dimana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan semua umatku akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Bagaimana tidak, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menunggu, beliau mengatakan di yaumil mizan, beliau mengatakan di siratul mustaqim, yang dimana Nabi besar Muhammad beliau mengatakan aina ummati ya Jibril, di mana umatku ya Jibril, aku merindukanmu, aku merindukan umat-umatku. Ialah siapakah umat-umatnya? Ialah kita yang hadir, yang pada malam hari ini berselawat sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana seorang yang dimana saat lahir Nabi besar Muhammad yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab bagaimana beliau mencintai sebelum lahirnya Nabi besar Muhammad, sampai bahkan Nabi besar Muhammad dalam keadaan remaja sampai diutus seorang Nabi dan Rasul yang bernama Muhammad, Abu Lahab membencinya. Tahu, saking cintanya beliau, saat awal dilahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wafi riwayat dijelaskan di dalam riwayat bahwasanya Sayyidina Abbas pernah bermimpi bahwasanya melihat Abu Lahab. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, tabat, celaka Abu Lahab, yang dimana dia membenci Rasulullah SAW.
bahkan dimuliakan. Dimuliakan apa? Bergembira saat lahirnya Nabi besar Muhammad dan dia bebaskan seorang budak. Sehingga apa? Saat Jalsatul Isnin, saat hari Senin, saat perkumpulan hari Senin, yang dimana hari Senin lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bergembira. Akhirnya apa? Allah ringankan siksanya. Karena apa? Hanya bergembira menyambut kelahiran Nabi. Bagaimana kita yang di sini dari awal kita berzikir, kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai itu juga bahwasanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersujud lama, bersujud berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya beliau bukan untuk dirinya sendiri, bukan buat anak dan istrinya, tetapi untuk umatnya. Beliau mengatakan, ya Rabb, tolong ampunkan daripada umat-umatku. Aku tidak mau satu orang pun di dalam umatku masuk ke dalam neraka, ya Rabb. Beliau bersujud sangat lama. Siapakah beliau? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai Allah mengatakan, Ishwa Rasyad ya Muhammad, angkat kepalamu, apa yang kau harapkan? Beliau mengatakan, aku ingin minta satu permintaan kepadamu, ialah tolong ampunkanlah segala dosa-dosa daripada umatku dari pertama sampai akhir zaman. Padahal kalau kita lihat zaman Nabi Adam, zaman Nabi Isa, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, beliau mengatakan nafsi binafsi. Masing-masing beliau mempunyai daripada urusannya masing-masing dari Nabi Adam, hatta Nabi Musa, hatta Nabi Isa, Nabi Idris, wala Nabi lainnya. Beliau mengucapkan, la nafsi, masing-masing saya tidak punya syafaat dan saya tidak bisa berikan kepadamu syafaat dan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya urusan masih banyak, kata para nabi, tetapi ada seorang nabi yang dimana beliau mengatakan, aina umati, di mana umatku, aina muhibbin, di mana muhibbin. Bahwasanya kunci kesuksesan, kunci surga, miftahul jannah ada di baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihissalam saat beliau memakan buah khuldi, beliau dilempaskan dari surga masuk ke dalam dunia. Beliau beristighfar, beliau mengucapkan dan memohon ampun, beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu juga Nabi Adam tidak diampunkan dosa dan kesalahannya. Sampai Nabi Adam masih teringat dan terbenak di dalam hatinya dan pikirannya bahwasannya saat saya di surga, saat saya berjalan-jalan di surga, saya melihat ada seorang nama yang dimana namanya itu sangat mulia, padahal orangnya belum lahir, wahai hadirin. Orangnya belum ada, tetapi namanya sudah bersanding bersama Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Namanya belum orangnya belum lahir, tetapi namanya sudah ada di surga. Bahkan beliau mengatakan, Nabi Adam mengatakan, ya Rabb, ya Allah, bagaimana kalau misalkan saya bertawasul, berwasilah, saya mengucapkan salam, apakah dosa saya diampuni, saya dimaafkan untuk kesalahan saya dimaafkan. Kata Nabi Adam alaihissalam, langsung Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akan aku maafkan. Ghafurur Rahim. Barakah apa? Berwasilah, bertawasul, menyebut nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak itu juga, wafir riwayat dijelaskan bahwasannya saat komunikasi Nabi Adam dengan Allah Subhanahu wa taala didengar dengan seekor ular. Seekor ular ini beliau mendatangi Allah Subhanahu wa taala, dan ular ini beliau mengatakan, ya Rabb, Masmuk, ini siapa namanya? Bisa mulia, saya ingin melihat wajahnya. Ular aja pengen melihat wajah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, akhirnya apa? Allah memerintahkan kepada ular, kalau engkau mau melihat wajah suci Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau pergi ke suatu gunung. Nanti di saat itu juga akan ada dan akan masuk ke dalam gunung, dan di dalam gua itu ialah yang bernama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu juga itu ular menunggu bahkan berabad-abad, beribu tahun sampai lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat di dalam gua Nabi besar Muhammad berjalan bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan berlari karena apa? Dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Saat masuk ke dalam gua,
itu Nabi besar Muhammad SAW masuk ke dalam gua bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saat itu juga Allah perintahkan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung mengatakan kepada seekor laba-laba, wahai laba-laba, tolong engkau tutup jaring-jaring di dalam gua ini. Saat itu juga laba-laba menutup jaring-jaring itu, sehingga apa? Berpikir seorang kafir Quraisy tidak akan masuk dalam gua. Karena apa? Jaring-jaringnya masih dalam keadaan utuh, terkecuali ini jaring-jaring rusak akan ada masuk, padahal bahwasanya di dalam ada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu juga singkat cerita Sayyidina Abu Bakar bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam gua. Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau melepaskan bahkan merobek daripada jubahnya untuk apa? Menutupi lubang-lubang. Ternyata ada satu lubang yang dimana lubang itu ada di dalam lubang itu berisikan ular. Akhirnya apa? Baju sudah disobek, jubah sudah disobek. Akhirnya apa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq menutup itu lubang dengan kakinya. Saat menutup lubang dengan kakinya, seketika itu ular ingin keluar. Saat ingin keluar, terhalang oleh kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saat terhalang oleh kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, seketika itu ular mematuk atau menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehingga apa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak mau menjerit dan tidak mau menangis. Karena apa? Di pahanya beliau tertidur seorang nabi, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Mahbub, penghambaan sejati, seorang sahabat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Saat digigit terasa sangat sakit. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq tiba-tiba mengeluarkan air mata karena tidak tahan kesakitannya. Saat itu juga air mata jatuh menetes ke pipi suci daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu juga Nabi besar Muhammad bangun dan beliau mengatakan, ya Abu Bakar, ya sahabatku, kenapa engkau menangis? Apakah engkau tidak rela berjalan bersamaku? Apakah engkau tidak rela berjuang kepadaku? Lihat, seorang murid mengabdi kepada seorang guru. Bagaimana perjuangan seorang guru tidak mau melihat muridnya di dalam keadaan susah. Saat itu juga Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak yang dimananya di dalam hatiku ini aku selalu bergembira bersamamu. Tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa dalam hal ini sakit hati bersamamu. Aku menangis karena apa? Aku digigit seekor ular. Saat itu juga Nabi besar Muhammad melihat kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Enggak lama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjulurkan ludahnya dan apa? Langsung itu kaki yang digigit oleh ular, kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung dilap dengan lidah suci daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabaruk, torigo tidak hanya ada di zaman ini. Tabaruk tidak hanya di zaman ini. Kita mencintai kepada seorang guru, kita mencintai kepada seorang mursyid, tidak hanya ada di zaman ini, di zaman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq saking cintanya kepada Nabi, dan Nabi besar Muhammad sang guru saking cintanya kepada seorang murid, sehingga apa? Beliau tidak mau dan tidak rela kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq digigit ular. Akhirnya apa? Saat itu juga itu kaki saat terkena ludah suci daripada Nabi besar Muhammad seketika langsung sembuh. Saat itu juga Nabi besar Muhammad menghampiri itu ular itu tiba-tiba datang. Pas saat datang beliau mengucapkan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi besar Muhammad wajahnya sangat indah. Bagaimana kita yang hadir di sini selalu mengucapkan sholawat dan salam, mengucapkan daripada bakti kita bertawasul kepada para ulama yang dimana jalan torigoh kita yaitu torigoh keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bil barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim hamidna fi tariqatul ulama wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.